Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yuliani Susanti, NIM 1906311000063 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan pada modul 1, yaitu instalasi software tools pemrograman. Nah, pada modul 1 ada materi tentang tools pemrograman. Jadi kita harus terlebih dahulu mengetahui apa tools pemrograman. Nah, tools pemrograman merupakan sebuah program komputer yang digunakan oleh software developer untuk membuat, melakukan debugging, memelihara, atau untuk mendukung program dan aplikasi lainnya. Jadi, kegunaan dari tools pemrograman itu sendiri sebagai translator atau menerjemahkan dari bahasa manusia ke bahasa komputer. Yang kedua, menjadikan informasi program dapat tersedia untuk manusia. Nah, untuk tools pemrograman sendiri terdiri dari beberapa tools pemrograman. Nah, untuk yang pertama ada tools menulis kode pemrograman, contohnya Notepad dan Sublime Text. Yang kedua ada DBMS Client, contohnya PHP MyAdmin, MySQL, dan Workbench. Dan yang ketiga ada aplikasi platform dalam satu paket, yaitu contohnya WAMP Server, SAM, MEM, dan AppServe. Nah, untuk saya sendiri di sini sudah mendownload tools menulis kode pemrograman, yaitu Sublime Text. Nah, kemudian saya juga udah menginstal SAM dan AppServe. Jadi, AppServe sendiri merupakan aplikasi yang memiliki fungsi untuk menginstal beberapa program, yaitu Apache, PHP, MySQL dalam waktu yang sekejap. Nah, yang membedakan AppServe dengan yang lainnya yaitu AppServe dapat menginstal tools-tools yang benar-benar kita butuhkan dan benar-benar akan digunakan. Jadi sehingga dalam penginstalan tidak membutuhkan space yang terlalu banyak atau folder yang terlalu banyak. Nah, untuk SAM sendiri merupakan perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source atau bebas serta mendukung di berbagai sistem operasi baik Windows, Linux, atau Mac OS. Nah, SAM digunakan sebagai standalone server atau berdiri sendiri atau yang biasa disebut dengan localhost. Nah, untuk menulis kode ada Sublime Text. Jadi, Sublime Text di sini merupakan suatu aplikasi text editor yang berguna untuk menulis sejumlah kode serta mampu membuka berbagai macam jenis file. Nah, selain itu, Sublime Text juga mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti C++, C, ASP, HTML, dan sebagainya. Nah, langsung saja kita coba source kode yang terdapat pada modul 1. Nah, pada modul 1 ini terdapat source code yang harus kita implementasikan terhadap aplikasi text editor, yaitu Sublime Text. Nah, ini contoh kode sederhana berbasis web yang bisa kita buat pada text editor atau Sublime Text yang sudah kita install tadi. Kemudian kode tersebut kita salin. Nah, di sini saya sudah menyalin kode atau source yang sudah terdapat pada modul 1. Kemudian kita simpan, save as. Nah, kita beri nama sesuai keinginan kita. Di sini saya memberi nama cobain.php. Nah, untuk penyimpanannya sendiri ada di untuk jenis tipenya di sini ada PHP dan penyimpanannya sendiri ada di local C, AppServe, www, pbw. Nah, kita simpan di sini, simpan. Setelah itu, untuk mengecek apakah source code tadi bisa terhubung atau tidak, kita buka melalui Mozilla Firefox atau web browser lainnya dengan menuliskan localhost garing tempat penyimpanan tadi pbw, kemudian nama file cobain.php. Nah, jika telah muncul angka 9 seperti ini, maka source code yang kita buat tadi telah terhubung atau terkoneksi pada web browser tersebut. Karena pada Sublime Text sendiri itu di sini berisi source code 5 ditambah 4 yang berarti 9. Yang artinya
source code yang kita buat itu telah berhasil. Nah, kemudian aplikasi yang sudah kita install seperti SAM, kemudian ada Sublime Text, kemudian ada app-serve. Nah, untuk mengecek app-serve itu ada atau tidak dengan cara melalui pencarian pada web browser, karena app-serve itu sendiri tidak terdapat atau tidak muncul ikonnya pada PC yang kita miliki. Nah, untuk mengecek apakah aplikasi app-serve itu sudah terinstall dengan baik atau tidak, dengan cara membuka web browser, kemudian kita lakukan localhost. Nah, seperti ini. Jika telah muncul seperti ini, maka app-serve bisa digunakan dan dapat terhubung sehingga app-serve dapat terinstall dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.